Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulifia Ramadhani dan Saya Tiara Octavia. Saya Dea Rizkianati Yulianti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penjadwalan round robin. Pengertian round robin, yang pertama ada algoritma penjadwalan CPU tanpa prioritas menggunakan primitif. Yang kedua ada prosesor melayani setiap proses secara bergiliran atau round. Yang ketiga ada setiap proses diberikan jatah waktu eksekusi yang disebut kuantum waktu. Yang keempat ada kuantum waktu sangat mengaruhi performa sistem. Cara kerja round robin, yang pertama ada proses dimasukkan ke dalam ready queue. Yang kedua ada proses pertama dijalankan selama tim kuantum. Yang ketiga, jika selesai keluar antrian, jika belum kembali ke akhir antrian. Yang keempat, bergiliran berjalan terus seperti gelang hingga semua proses selesai. Selanjutnya itu ada ciri-ciri round robin. Yang pertama, tidak menggunakan prioritas. Yang kedua, adil terhadap semua proses. Dan yang ketiga itu menggunakan preemption. Yang keempat itu cocok untuk sistem time sharing. Yang kelima itu pemilihan kuantum waktu sangat penting. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan round robin. Kelebihan yang pertama itu adil terhadap semua proses. Yang kedua itu ada respon cepat untuk proses pendek. Yang ketiga cocok untuk sistem multi-user. Kekurangannya sendiri, yang pertama itu ada terlalu banyak context switch jika kuantum kecil. Yang kedua, tidak ada prioritas. Yang ketiga itu bergantung pada kuantum waktu. Ini adalah contoh dari round robin dengan menggunakan kuantum 2. Artinya, setiap proses diproses selama 2 waktu. Lalu diganti proses lain dan nanti dilanjut lagi sampai selesai. Di sini terdapat 4 nama proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Dengan waktu tiba dan lama proses yang berbeda. P1 waktu tibanya 0, lama prosesnya 7. P2 waktu tibanya 2, lama prosesnya 4. P3 waktu tibanya 5, lama prosesnya 1. Dan P4 waktu tibanya 6, lama prosesnya 4. Berikut simulasinya. Di sini karena P1 itu waktu tibanya 0, maka P1 merupakan antrian pertama, dan antrian pertama itu langsung diproses sejumlah 2 waktu. Karena sudah diproses, maka jumlah lama prosesnya berkurang, dan sisa prosesnya menjadi 5, karena sudah diproses 2. Selanjutnya, sisanya masuk ke dalam antrian. Kemudian, pada waktu kedua, datang P2. P2 tersebut langsung diproses sejumlah 2 waktu. Dan kemudian sisa prosesnya berubah menjadi 2 karena sudah diproses. Sisanya masuk ke dalam antrian. Kemudian datang P3 dan P4 masuk ke dalam antrian. Karena tadi P1 sudah masuk antrian terlebih dahulu, maka P1 akan diproses kembali sejumlah 2 waktu. Kemudian sisa proses menjadi 3. Sisanya masuk lagi ke dalam antrian. Dan dilanjutkan P2 diproses, sehingga sisa prosesnya menjadi 0. Selanjutnya P3 diproses sesuai dengan quantum time-nya. Karena di sini P3 jumlah lama prosesnya itu 1, maka P3 sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya P4 diproses. P4 di sini mempunyai lama proses sebanyak 4. Jadi sisa prosesnya 2. Nah, sisa prosesnya ini dimasukkan lagi ke dalam antrian. Selanjutnya P1. Di sini P1 masih memiliki sisa proses yaitu sebanyak 3. Maka P1 akan diproses kembali sebanyak kuantum 2. Selanjutnya sisa prosesnya akan masuk ke dalam antrian lagi. Selanjutnya P4 diproses kembali sejumlah kuantum 2 dan sisa prosesnya habis. Maka hanya tersisa P1 dengan sisa proses 1 dan diproses terakhir oleh CPU. Selanjutnya kita buat tabel seperti ini. Mulai eksekusi didapat dari sini.
P1 mulai eksekusinya 0, P2 mulai eksekusinya 2, P3 mulai eksekusinya 8, dan P4 mulai eksekusinya 9. Selanjutnya, selesai eksekusi dilihat dari yang paling terakhir. P1 yang paling terakhir yaitu di 16, maka selesai eksekusi P1 yaitu 16, dan P2 itu selesainya di 8. Selanjutnya P3 selesainya di 9, dan P4 selesainya di 15. Selanjutnya untuk mencari TA atau turnaround time, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. TA P1 yaitu 16, dari 16 dikurangi 0. TA P2 yaitu 6, dari 8 dikurangi 2. Dan P3 TA-nya itu 4, dari 9 dikurangi 5. Dan P4 TA-nya itu 9, yaitu dari 15 dikurangi 6. Sigma TA sama dengan 35, yaitu dari 16 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 9, hasilnya 35. Selanjutnya rata-ratanya 35 dibagi 4. 4 itu dari P1, P2, P3, P4. Itu kan jumlahnya 4. Jadi 35 dibagi 4. Jadi rata-ratanya 8,75. Kesimpulannya adalah round robin memberikan layanan bergilir untuk semua proses. Kuantum waktu adalah kunci performa algoritma ini. Jika dipilih dengan tepat, round robin memberikan keadilan dan respon yang baik. Round robin banyak digunakan pada sistem time sharing.